Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bidurusi syahri Ramadan karya Fadilati Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita masuk pada ad-dars al-khamis wal 20, pelajaran yang ke-25, fi bayani ahkamil i'tikafi, tentang penjelasan hukum-hukum i'tikaf. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, alhamdulillahi wahdah wassalatu ala nabiyyina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. I'lamu anna hunaka ibadatan 'azimatan. Ketahuilah bahwasanya di sana ada sebuah ibadah yang agung, tata'allaqu bisyam wa bil ashril awakhiri, yang berkaitan dengan ibadah puasa dan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wahya ibadatul i'tikafi, yaitu ibadah i'tikaf. Wa qad khatama Allahu bihi ayatis siyami, dan Allah Ta'ala telah menutup dengan masalah i'tikaf ini, dengan i'tikaf ini, ayat-ayat yang berbicara tentang siam, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Haitsu qala subhanahu, ketika Allah Ta'ala berfirman, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid, ya. Maka dalam ayat tersebut terdapat penyebutan i'tikaf, ibadah i'tikaf, ya, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan di bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan Ramadan ini. Wal i'tikafu lughatan luzumus syai'i wal mukthu 'indah. I'tikaf secara bahasa artinya adalah menetapi sesuatu dan berdiam diri padanya, ya. Ini secara bahasa. Wal istilahan dan secara istilah adalah luzumul masjidi li ta'atillahi, yaitu menetapi masjid, berdiam diri di masjid untuk mentaati Allah Ta'ala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa yusamma jiwaran, dan juga dinamai juga i'tikaf itu dengan istilah lain, yaitu jiwar, ya. Wa huwa sunnatun wa qurbatun bil kitabi was sunnati wal ijma'i, dan ini merupakan sunnah, ya, merupakan amalan yang sunnah, ibadah yang sunnah, dan qurbatun, ketaatan kepada Allah Ta'ala berdasarkan Alkitab dan sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan berdasarkan ijma'. Wa huwa minasy syara'i'il qadimah, dan ini i'tikaf itu merupakan bagian dari syariat-syariat yang lalu, ya, termasuk ibadah yang juga ada pada syariat-syariat sebelumnya. Wa fihi taqarrubun ila Allah Ta'ala bil mukthi fi baitin min buyutihi, dan dalam ibadah i'tikaf ini terdapat taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala dengan berdiam diri di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Ta'ala, yaitu di masjid-masjid Allah. Wa habsun lin nafsi ala ibadatillah, dan untuk menahan diri kita, jiwa kita, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa qat'un lil alaiqi anil khalaiqi lil ittisali bil khaliqi, dalam i'tikaf tersebut juga terdapat nilai atau makna qat'un, yang memutuskan alaiq, hubungan dengan makhluk, untuk berhubungan dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam i'tikaf, seorang yang beriktikaf itu, ya, ini memutuskan hubungan dengan makhluk, dengan dunia, untuk berhubungan, ya, secara konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ikhla'un lil qalbi minasy syawaghili an dzikrillah, dan mengkosongkan hati, ya, dari berbagai perkara-perkara yang menyibukkan dari zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dikosongkan, hatinya itu dibersihkan dari berbagai perkara yang menyibukkan dari zikir. Kemudian hati itu diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wat tafarrughu li'ibadatillahi bitafakkuri wa dzikri wa qira'atil Qur'an was salati wad du'a wat taubati wal istighfar, dan menghabiskan waktunya itu li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bitafakkur, dengan merenung, wa dzikri, dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dengan salat, dengan doa, dengan taubat dan istighfar. Wal i'tikafu masnunun kulla waqtin
kulla waqtin, harusnya kulla waqtin ya. Dan i'tikaf itu disunahkan untuk dilaksanakan di setiap waktu. Jadi boleh i'tikaf di waktu kapan saja. Tidak harus di Ramadan, boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun yang lain sebagainya ya. Walakinnahu fi Ramadan akadu. Tetapi i'tikaf di bulan Ramadan itu lebih ditekankan lagi karena kemuliaan bulan Ramadan dan juga karena di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, dan juga li fi'lihi alaihi salatu wassalam, karena atau sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena beliau melakukan i'tikaf itu kebanyakannya di bulan Ramadan ya. Wa mudawamatihi alaihi, dan beliau terus-menerus i'tikaf di bulan Ramadan ya. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha, dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah. Beliau terbiasa melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai akhirnya Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Ya, ini kebiasaan, jadi sebuah ibadah yang telah menjadi kebiasaan dan rutinitas Rasulullah SAW, sehingga selayaknya kita pun melaksanakan hal tersebut di bulan Ramadan. Wa qad i'takafa azwajuhu radhiyallahu anhunna ma'ahu wa ba'dahu. Demikian pula para istri beliau ya radhiyallahu anhunna juga beriktikaf ya, mereka beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sepeninggal beliau Nabi Muhammad SAW, para istri Nabi juga masih beriktikaf ya. Fa fi sahihaini, dalam riwayat Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qalat thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi wa i'takafna ma'ahu wastatarna bil akhbiyati. Nah, kemudian para istri beliau pun ya sepeninggal beliau beriktikaf, wa'takafna ma'hu, dan mereka dulu juga beriktikaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastatarna bil akhbiyah, dan mereka menutup diri dengan tenda-tenda. Jadi mereka membuat atau dibuatkan tenda-tenda untuk mereka para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan i'tikaf mereka di dalam masjid. Baik. Wa afdalul i'tikafi fi Ramadhan al-i'tikafu fil ashril awakhir. Dan i'tikaf yang paling utama ketika di bulan Ramadan adalah i'tikaf pada 10 hari terakhirnya ya. Di bulan Ramadan itu lebih utama untuk i'tikaf dibandingkan bulan yang lain. Nah, di bulan Ramadan ini ada di antara hari-hari di bulan Ramadan yang lebih utama daripada yang lain, yaitu apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama alaihi ila wafatihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawama alaih, terus menerus melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan ila wafatihi, sampai beliau wafat ya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Beliau terbiasa i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Baik. Dan juga wali annal ashral awakhira arja li tahari lailatul qadri, dan juga karena pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih diharapkan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena itu adalah waktu yang lebih diharapkan untuk datangnya malam Lailatul Qadar. Lebih banyak Lailatul Qadar itu di akhir bulan Ramadan. Nah, wal i'tikafu 'amalun wa ibadatun la yasihu illa bi syurutin. Dan i'tikaf adalah suatu amalan dan ibadah yang tidak akan sah kecuali dengan beberapa syarat. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa syarat berikut. Yang pertama, syarat yang pertama adalah an-niyatu. Harus ada niat ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semua amalan itu dengan niatnya, tergantung dengan niatnya. Baik. Atsani, syarat yang kedua, ayyakuna fi masjidin. Hendaknya i'tikaf itu dilaksanakan di masjid.
Ya, ini syarat, artinya kalau tidak di masjid berarti tidak sah i'tikafnya. I'tikaf di rumah maka enggak sah. Ya. Dalilnya apa? Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa antum aakifuna fil masajid. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah tadi, sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Ya. Fa wasafa al-mu'takifa bi kaunihi fil masjidi. Maka Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang i'tikaf dengan keberadaannya di dalam masjid. Ya, wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Nah, maka falau sahha fi ghairihi lam yakhtassa tahrimul mubasharati fihi. Seandainya sah iktikaf fi ghairihi, di selain masjid, ya, lam yakhtassa tahrimul mubasharati fihi, maka tidaklah perlu dikhususkan pengharaman mubasyarah itu di dalam masjid tersebut. Artinya nggak ada faedahnya penyebutan fil masajid dalam Al-Quran kalau memang i'tikaf itu boleh di selain masjid. Kenapa? Idh hiya muharramatun fil i'tikafi mutlaqan. Karena hiya, yaitu mubasyarah tadi, yaitu menggauli ataupun bersentuhan dengan istri, itu ketika i'tikaf itu perkara yang haram di dalam i'tikaf secara mutlak, ya. Secara mutlak, artinya enggak terkait dengan tempatnya di masjid, tetapi terkait dengan ibadah i'tikaf itu memang tidak boleh mubasyarah, tidak boleh berhubungan suami istri. Maka ketika disebutkan di sini fil masajid, itu menunjukkan bahwasanya ada faidah tertentu disebutkannya kalimat fil masajid. Apa itu faidahnya? Yaitu bahwasanya i'tikaf itu harus di masjid, ya, harus di masjid. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi masjidihi. Dan juga karena Nabi Muhammad SAW itu i'tikaf beliau adalah di masjid beliau, yaitu di Masjid Nabawi. Wa fi'luhu kharaja bayanan lil masyru'. Dan perbuatan beliau SAW itu yaitu sebagai penjelas dari perkara yang disyariatkan, ya, sebagai penjelas terhadap perkara yang disyariatkan. Maka perbuatan Nabi SAW yang terus menerus i'tikafnya itu di masjid, ini menjadi penjelas bahwasanya i'tikaf itu disyariatkan untuk dilaksanakan di masjid dan bukan di tempat yang lain. Nah, kemudian ats-tsalitsu, syarat yang ketiga, ayyakunal masjidul ladzi i'takafa fihi tuqamu fihi salatul jama'ati. Syarat yang ketiga adalah hendaknya masjid yang dia i'tikaf padanya dilaksanakan atau ditegakkan padanya salat berjamaah. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam masjid yang kita gunakan untuk i'tikaf, ya. Lima rawa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, wala i'tikafa illa fi masjid jama'atin. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jamaah, yaitu masjid yang ditunaikan atau ditegakkan di sana salat berjamaah. Nah, ولأن الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يؤدي إما إلى ترك الجماعة وإما إلى تكرر خروج المعتكف كثيرا. Juga alasan yang menunjukkan tentang pentingnya syarat ini, yaitu adalah annal i'tikaf, bahwasanya i'tikaf fi ghairil masjid, di selain masjid yang tuqamu fihi jamaah, yang dilaksanakan padanya salat jamaah. Jadi kalau i'tikaf di selain masjid yang ada jamaahnya, ya, artinya masjid yang tidak dilaksanakan jamaah di sana, kalau i'tikaf di sana, yuaddi imma, akan menyebabkan atau menghantarkan, imma baik menghantarkan kepada tarkil jamaah, seorang yang beriktikaf itu tidak ikut serta dalam salat berjamaah, wa imma ila takarruri khurujil mu'takif, atau kalau dia mau salat berjamaah maka dia harus berulang-ulang untuk keluar dari tempat berulang untuk keluar dari masjid tersebut, dari tempat i'tikafnya tadi. Keluarnya dia, orang yang beriktikaf, dari tempat i'tikafnya katsiran, berulang kali, dengan sering, ya kan, sering kali untuk keluar dalam rangka untuk apa? Salat berjamaah. Jadi kalau masjidnya itu bukan masjid yang ditegakkan salat berjamaah di sana, maka bisa jadi kemungkinannya dia tidak ikut salat berjamaah, atau dia ikut salat berjamaah di masjid lain sehingga dia harus keluar dari tempat i'tikafnya berkali-kali, berulang kali. Maka ini tidak baik. Ma'a imkanit taharruzi min dzalik, padahal
mungkin untuk menjaga diri dari dua hal tersebut, yaitu apa? Dengan beriktikaf di masjid yang ada jamaahnya. Wa huwa munafin lil i'tikaf, dan hal ini tadi yaitu tidak salat berjamaah atau keluar dari tempat i'tikafnya berkali-kali dengan seringnya, ini perkara yang bertentangan dengan hakikat dari i'tikaf tersebut, ya. Baik. Wala yajuzu lil mu'takifi al-khuruju min mu'takafihi, bukan mu'takif tapi mu'takaf. Kalau mu'takif orangnya yang beriktikaf, kalau mu'takaf tempat iktikafnya. Wala yajuzu lil mu'takifi, tidak boleh bagi orang yang beriktikaf al-khuruju, keluar min mu'takafihi, dari tempat iktikafnya, illa lima labudda minhu, kecuali untuk perkara yang memang harus dilakukan, ya. Kalau para ulama mencontohkan seperti misalnya buang hajat, ya, maka itu harus keluar dari masjid, enggak mungkin buang hajat di dalam masjid, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul baita illa li hajatil insan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf dahulu la yadkhulul baita, tidak masuk ke dalam rumah beliau, yang notabene rumah beliau di samping masjid, ya. Beliau tidak masuk ke dalam rumah beliau illa li hajatil insan, kecuali untuk hajat keperluan wajarnya seorang manusia, ya kan. Wala ya'udu maridan, dan beliau tidak menjenguk orang yang sakit. Walaupun menjenguk orang yang sakit itu keutamanya sangat besar, tetapi tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf, ya. Menunjukkan pentingnya agar i'tikaf itu tetap di masjid, walaupun untuk melaksanakan perkara yang sunnah, ya, kita tinggalkan untuk tetap di masjid. Beliau tidak menjenguk orang yang sakit. Wala yashhadu janazatan, beliau juga tidak menghadiri jenazah, pemakaman jenazah, illa in kana qad ishtarata dzalika fi ibtida'i i'tikafihi, kecuali jika seseorang telah mensyaratkan hal itu di permulaan i'tikafnya, maka boleh. Jadi misalkan dia ketika memulai i'tikaf, maka dia mensyaratkan, ya, dalam i'tikafnya itu dia mensyaratkan untuk apabila ada orang yang meninggal dunia, maka dia takziah kepadanya, atau ketika dia ada orang saudaranya yang sakit, maka dia menjenguknya. Di awal ketika i'tikaf dia mensyaratkannya, maka itu tidak mengapa. Wa yahrumu 'alal mu'takifi mubasharatu zawjatihi, dan haram bagi orang yang i'tikaf menggauli istrinya, diharamkan menggauli istrinya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli mereka, istri-istri kamu, ketika kamu sedang i'tikaf di masjid-masjid. Nah, ai ma dumtum akifin, yaitu selama kamu masih i'tikaf. Baik. Wa yustahabbu ishtighaluhu bi dzikrillahi min salatin wa qira'atin wa dzikrin, dan disukai untuk menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah, dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan zikir, ya. Wajtinabi ma la ya'nihi, dan disukai untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak penting baginya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya, ya. Walahu an yatahaddatsa ma'a man ya'tihi, ini salah, bukan ya'tihi tapi man ya'tihi, dan dia boleh berbincang-bincang dengan orang yang datang kepadanya, malam yukthir, selama tidak memperbanyak ngobrolnya, itu tidak banyak-banyak, ya. Jadi ketika ada orang yang mengunjungi dia berbincang-bincang sekadarnya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau sudah kebablasan sampai banyak sekali ngobrolnya ke sana kemari, tidak sampai melebihi hajatnya, maka ini tidak disukai. Wala ba'sa ayatanallafa wa yatatayyaba, dan tidak mengapa dia itu membersihkan badannya, ya, membersihkan dirinya dan memakai pewangi-wangian. Walahul khuruju lima la budda minhu, dan tidak mengapa juga dia itu keluar, ya, dari tempat i'tikafnya untuk perkara yang memang harus dilakukan, ya. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul baita illa li hajatil insan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk ke dalam rumahnya kecuali untuk keperluan seorang manusia. Muttafaqun alaih, ini disebutkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Falahu ay yakhruja li qada'il hajati, maka boleh dia itu untuk keluar dari tempat i'tikafnya untuk buang hajat misalnya.
wa taharatil wajibati, atau untuk bersuci dengan bersuci yang wajib, ya. Kalau dia batal wudu maka dia berwudu, ya. Mungkin dia hadas besar karena mimpi mungkin, maka dia keluar untuk mandi. Pokoknya yang wajib, taharah yang wajib sifatnya. Wa ihdari ta'ami wasyarabi, dan dia juga boleh keluar untuk mencari makanan, untuk menghadirkan makanan atau minuman untuk keperluan dia di dalam iktikafnya di waktu malam tersebut, ya. Idza lam yakun lahu man ya'ti bihima, apabila memang tidak ada dia tidak memiliki seorang pun yang datang membawakan makanan atau minuman untuknya. Jadi kalau nggak ada orang yang menyiapkan makan dan minuman bagi dia, maka dia boleh keluar untuk mencari makanan, ya, untuk keperluan dia ketika iktikaf. Nah, wa hadza huwa al-i'tikaful masyru'u, inilah dia iktikaf yang disyariatkan. Wa hadhi ba'du ahkamihi, dan inilah sebagian dari hukum-hukum iktikaf. Nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin at-taufiqa lil ilmi nafi'i wal 'amali shalih. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan taufik kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu qaribun mujib, sesungguhnya dia adalah zat yang maha dekat dan maha mengijabahi doa. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.